Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Bapak sekalian. Gimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar melanjuti pertemuan hari Senin semalam. Senin semalam kita belajar tentang translasi. Untuk Senin hari ini kita belajar tentang refleksi. Transformasi geometri itu kan ada 4. Yang pertama itu kan translasi. Ini pertemuan semalam kita sudah belajar. Pertemuan hari ini kita belajar tentang refleksi. Lalu selanjutnya pertemuan Senin depan nanti kita belajar tentang rotasi. Dan yang terakhir adalah dilatasi. Nanti dua ini kalau bisa digabungkan, nanti Bapak gabungkan ya, untuk pertemuan hari Senin depan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama adalah menjelaskan, siswa dapat menjelaskan pengertian refleksi, ini dia. Yang kedua, siswa dapat menentukan bayangan, dalam hal ini bayangan titik atau kurva oleh refleksi. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan refleksi. Jadi anak-anak Bapak sekalian, pertemuan kemarin, di hari Senin kemarin, kita belajar tentang translasi. Translasi itu kan pergeseran. Kalau refleksi ini, ada yang udah baca, apa itu yang dimaksud dengan refleksi, nak? Pencerminan, Sir. Oke, pencerminan ya. Oke, good. Jadi nih, refleksi atau pencerminan merupakan transformasi geometri yang memindahkan semua titik pada bangun yang ditransformasikan ke arah cermin, nanti berkaitan dengan pencerminan, dengan menggunakan prinsip-prinsip pembentukan bayangan pada cermin datar. Jadi ini nih Bapak, jadi sesuai prinsip pembentukan bayangan pada cermin datar, bahwa jarak antara titik ke cermin selalu sama dengan jarak antara bayangan titik dengan cermin. Ini dia anak-anak Bapak sekalian. Kemarin waktu kita belajar translasi, itu translasi kan ada 3, masih ingat? Apa aja itu translasi? Yang pertama translasi titik, benar kan? Yang kedua translasi kurva. Yang ketiga adalah 2 komposisi translasi berurutan. Benar nggak? Halo? Benar, Sir. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ternyata untuk refleksi ini ada 8 secara umum yang harus kita pahami. Apa ke-8 itu? Ini dia yang 8-nya. Jadi pada pertemuan hari ini, semoga waktunya cukup ya untuk 30 menit ke depan, kita akan mempelajari refleksi yang ke-8 ini. Lalu yang ke-8 ini akan dibagi menjadi 2. Apa itu? Ini dia. Yang pertama titik, yang kedua kurva. Berarti secara umum ada 16 nanti yang harus kita pelajari. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Bapak langsung gini. Jika titik A, ini dia, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti nanti refleksi terhadap sumbu X. Maka bayangannya A-aksen, X-aksen, Y-aksen. Di mana X-aksennya ini tetap X, Y-aksennya ini tetap, Y-aksennya ini adalah min Y. Jadi kalau Bapak gambarkan seperti ini dia, nak. Misalnya titik A, X, Y, ini direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu yang X ini tetap X, lalu yang Y ini menjadi negatif Y. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Bisa ya? Ternyata ada ini, matriksnya, bentuk matriksnya seperti ini. Ini kalau misalnya baris kali kolom, sama enggak?
Berarti 1 dikali X, X ditambah 0 kali Y, 0. Berarti kan X aksennya itu adalah X. Yang ini, 0 kali X itu adalah 0 ditambah negatif 1 kali Y, adalah min Y. Kan sama dia, karena kalau dibuat matriksnya seperti ini. Bapak kasih contoh, seperti ini dia. Berarti, ini kalau seandainya Bapak jawab titik A, itu 5,1, direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen. Berapa jawabannya sesuai dengan rumus? 5,-1, Sir. 5,-1. Oke, ini jawabannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Paham? Sir. Paham ya? Berarti kalau dia misalnya refleksi terhadap sumbu X, maka bayangannya untuk yang Y-nya itu jadi negatif. Oke, selanjutnya gimana dia dengan kurva? Jadi kalau kurva itu, jika Y sama dengan Fx, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan dari kurva tersebut, ini dia rumusnya. Oke, Bapak kasih contohnya seperti ini. Misalkan seperti ini. Ya, ini kurvanya. Jadi Bapak gambarkan gini. 2X tambah 3Y ditambah dengan 5 sama dengan 0, direfleksikan terhadap sumbu X. Maka jadikan aja seperti ini. Berarti yang ini kita jadikan bentuk Y. Ini 3Y sama dengan min 2X dikurang dengan 5. Benar nggak? Sampai situ. Benar kan? Oke, Y-nya sama dengan berapa? Min 2X kurang 5 per 3. Ini adalah bentuk, ini dia. Bentuk Y sama dengan Fx. Sekarang kita ubah ini. Ini kan bentuknya Y sama dengan Fx. Bentuk yang ini. Bentuk yang ini adalah ini dia. Sekarang kita ubah terhadap sumbu X, ini menjadi Y sama dengan negatif Fx. Ya udah kita ganti aja, Y sama dengan negatif. Berarti Fx-nya mana? Ini dia. Berarti dikali dengan negatif 2X dikurang 5 per 3. Jadinya berapa? Y sama dengan, ini kalikan sini 3Y kan? Boleh nggak? Halo? Boleh, Sir. Boleh. Ini negatif kalikan sini jadi berapa, Nak? 2X tambah 5, Sir. 2X tambah dengan 5. Maka jawabannya jadinya berapa? Yang 3Y kita pindahkan. Berarti 2X dikurang 3Y tambah dengan 5 sama dengan 0. Maka ini jadinya adalah 2X dikurang 3Y tambah 5 sama dengan 0. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Ada pertanyaan? Ya, Sir. Bingung nggak? Halo? Kalau bingung, kalian bisa gunakan cara ini. Cara kedua nih. Ini cara Bapak nih. Tadi kan soalnya gini, A sama dengan X, Y itu terhadap sumbu X, maka A aksen itu adalah X, min Y. Kan gitu kan? Betul nggak? Betul, Sir. Betul. Artinya, yang di sini adalah X aksen, yang sini adalah Y aksen. Berarti X aksen itu sama dengan X. Ini yang pertama. X aksen itu sama dengan X ini. Betul nggak? Betul, Sir. Oke, yang kedua, Y aksen itu sama dengan negatif Y. Kalau Bapak buat Y sama dengan berapa? Y aksen sama dengan negatif Y. Kalau Bapak buat Y sama dengan berapa, Nak?
Negatif Y aksen, Sir. Oke, negatif Y aksen. Sampai di sini ada pertanyaan? Y aksen kan bayangan. Sekarang kita lihat di sini. Kita substitusikan. Anggap aja ini persamaan 1, yang ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Berarti persamaan 1 dan 2 kita substitusikan ke persamaan 3. Kita langsung ganti. X-nya sama dengan apa? X-nya sama dengan X aksen. Berarti ini jadinya 2X aksen. Betul? X-nya ini diganti dengan ini. Diganti dengan ini. Betul nggak? Halo? Oke, Y-nya ganti apa Y-nya? Ini kita lihat. Y-nya diganti dengan? Minus Y aksen, Sir. Oke, berarti dikurang 3Y aksen. Tambah dengan 5, sama dengan 0. Udah, Y aksen dengan X aksennya kita hilangkan. Berarti kan 2X dikurang 3Y ditambah dengan 5 sama dengan 0. Sekarang kita lihat, jawabannya sama nggak? Sama ini. Sama, Sir. Oke, mana yang lebih mudah? Cara 1, yang ini cara 1, ini cara yang ada di apa ya, yang rumusnya, atau cara 2? Cara 2, Sir. Oke, nanti kalian kerjakan aja sesuai yang kalian pahami caranya ya. Oke, next. Selanjutnya ya. Selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y kebalikan dari yang tadi. Ini dia. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen, di mana X aksennya adalah min X, Y aksennya adalah Y. Kan kebalikan dari sumbu X tadi kan? Kalau dia refleksi terhadap sumbu X, maka Y-nya yang negatif untuk Y aksen. Untuk X aksennya tetap. Tapi kalau dia refleksi terhadap sumbu Y, maka X aksennya itu adalah negatif X. Sementara Y aksennya itu tetap Y. Bisa dipahami, nak? Saya? Oke, matriksnya seperti ini. Kalian kali-kalikanlah. Sama pasti hasilnya sama ini. Berarti ini baris dikalikan dengan kolom. Berarti negatif 1 dikali X ditambah 0 dikali Y adalah negatif X. Ini dia benar-benar. Lalu 0 dikali X ditambah 1 dikali Y adalah Y. Contohnya ini. Nah, berapa jawabannya? Titik A 2,5 direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka A aksennya berapa, nak? Min 2,5, Sir. Min 2,5, Sir. Paham nggak? Paham, Sir. Oke, good. Selanjutnya yang kedua, refleksi kurva. Nah, tadi kalau misalnya sumbu X, kalau sumbu X tadi kan negatifnya di sini. Kalau sumbu Y dia di dalam. Tapi nggak apa-apa kalian gunakan cara kedua. Kita pakai cara kedua aja ya. Oke, ini dia. Ya. Berarti X kuadrat dikurang 2Y ditambah 2X dikurang 4 sama dengan 0. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Kita cek pakai cara kedua ya. Kalau misalnya pakai ini bingung. Kalau pakai ini, maka yang ini kita ubah dulu dalam bentuk Y. Nanti kalian cari pakai cara keduanya, pakai cara pertamanya ya. Oke, Bapak pakai cara yang kedua. Misalkan titik A itu X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, itu menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Di mana X aksennya adalah negatif X. Benar nggak? Halo? Benar, Sir. Lama kali ngomong benernya. Maka X sama dengan negatif X aksen. Y aksen itu sama dengan Y. Ini sama aja dengan Y sama dengan Y aksen. Oke, kita substitusikan lah. Yang ini. Ya. Oke, kita substitusikan ke sini. Ini adalah X kuadrat dikurang 2Y ditambah dengan 2X dikurang 4 sama dengan 0. X-nya apa? Negatif X aksen. Berarti dalam kurung negatif X aksen ini dikuadratkan. Dikurang 2. Y-nya apa? Tetap nih, Y aksen.
ditambah dengan 2 dikali dengan X-nya apa nih? X-nya adalah negatif X aksen. Negatif X aksen. Dikurang 4 sama dengan 0. Maka ini dikuadratkan menjadi, aksennya kita hilangkan aja, nak. Ini kan hanya tanda aja bahwasanya dia bayangan. Menjadi X kuadrat. Ini berarti dikurang 2Y. Ini berarti dikurang 2X. Dikurang 4 sama dengan 0. Inilah jawabannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Maka jawabannya di sini X kuadrat dikurang 2Y dikurang 2X dikurang 4 sama dengan 0. Inilah jawabannya. Nanti kalian boleh pakai cara ini, nak. Kalau cara ini artinya apa? Berarti X-nya itu nanti dikalikan dengan ini, negatif X. X-nya itu dikalikan dengan negatif X. Maka untuk itu yang ini kita ubah dulu dalam bentuk Y sama dengan ini dia, fx. Ada pertanyaan? Untuk yang kedua. Halo? Tidak ada, Sir. Paham? Paham, Insya Allah Sir. paham, Sir. Oke, next. Selanjutnya adalah refleksi terhadap X sama dengan H. Nah, ini penjelasannya. Jika titik, nah ini dia. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Di mana X aksennya itu ini dia. Y aksennya tetap Y. Berarti yang berubah itu adalah nilai X-nya untuk yang bayangannya, X bayangannya. 2H, ini 2H, baru dikurang dengan X. X-nya itu nanti di sini berapa dia. Oke, matriknya seperti ini, nak. Kalau kalian kali-kalikan ini baris kali kolom, maka hasilnya sama dengan ini. Negatif 1 dikali X, negatif X ditambah 0 kali Y, negatif X, baru ditambah dengan 2H. Kan sama dengan ini dia. Ini juga seperti ini, Y aksen sama dengan Y, karena ditambah dengan 0. Contohnya seperti ini. Maka ini kalau Bapak buat gini dia. Titik A 4, negatif 2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Maka kita cari X aksennya sama dengan yang ini adalah X, yang ini adalah Y. Berarti X aksennya adalah 2 dikali dengan ini, ya kan? Dikali dengan 3, dikurang, ini dia, 4. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Sir. Enggak, Sir. Paham kan? Paham, Oke, Sir. berarti X aksennya sama dengan berapa ini? 2, Sir. 2. Y aksennya tetap, Y aksennya itu kan tetap Y. Maka Y aksennya sama dengan negatif 2. Maka jawabannya berapa ini? A aksen sama dengan berapa? 2, negatif 2. Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada. Enggak ada, Sir. Paham? Paham, Sir. Oke, next. Gimana yang bentuk kurvanya? Nah, ini. Berarti di dalamnya ini diganti dengan 2H dikurang dengan X. Kita mau cari pakai cara sesuai dengan rumus ini atau pakai cara yang kedua? Nah, tentukan bayangan kurva 3X kurang 2Y tambah 5 sama dengan 0 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Mau pakai cara satu, cara yang kurva ini, atau pakai cara 2 atau dua-duanya? Dua-duanya aja, Sir. Kalau yang X aksen itu berarti kan rumusnya 2H dikurang dengan X. Berarti X aksen sama dengan 2 kali H. Berarti H-nya kan ini 4. Berarti 8 dikurang dengan X. Maka ini X sama dengan 8 dikurang X aksen. Benar? 8 dikurang X aksen. Oke, good.
Y aksennya itu sama dengan Y. Ini kan sama saja dengan Y sama dengan Y aksen. Sekarang kita substitusikan ke dalam ini. Berarti 3X dikurang 2Y ditambah dengan 5 sama dengan 0. Maka X-nya itu ganti ini. Berarti 3 dalam kurung 8 dikurang dengan X aksen, dikurang dengan 2Y aksen ditambah dengan 5 sama dengan 0. Maka ini menjadi 24 dikurang 3X aksen, dikurang 2Y aksen ditambah dengan 5 sama dengan 0. Jadinya berapa nih, Nak? Negatif 3X aksen dikurang 2Y aksen, terus ditambah dengan 29 sama dengan 0. Sama-sama kalikan dengan negatif. Hasilnya berapa? 3X 3X ditambah 2Y kurang 29. Oke, perhatikan. Untuk cara sesuai dengan rumus, ini aja. Yang ini Bapak pindahkan ke sini, jadinya 2Y sama dengan 3X ditambah dengan 5. Benar nggak? Benar. Y sama dengan 3X ditambah dengan 5 per 2. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Inilah bentuknya Y sama dengan Fx. Sekarang kita masukkan ini. Bentuk dari Y sama dengan F dalam kurung 2H dikurang dengan X. Hanya berapa tadi, Nak? Hanya adalah 4 kan? Berarti Y sama dengan, ini kita lihat. Lihat yang ini. Berarti 3 dalam kurung 2 dikali 4, 8. 8 dikurang X ditambah dengan 5 per 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Kali silang. Enggak. Berarti 2Y sama dengan 24 dikurang 3X ditambah dengan 5. Sekarang yang ini kita pindahkan ke sini aja. Berarti ini negatif 3X jadi positif 3X tambah 2Y. Yang ini 24 ditambah 5 berapa? 29. Pindahkan ke kiri menjadi negatif 29 sama dengan 0. Inilah jawabannya. Sama enggak dengan ini? Sama, Sir. Dari dua cara ini, kira-kira yang mana yang lebih gampang? Cara yang ini, atau cara yang ini, Nak? Kedua, Sir. Kedua, Yang ini? Sir. Yang ini? Oke, lanjut. Halo? Iya, Ya, Sir. Sir. Paham nggak untuk yang ketiga nih, refleksi terhadap garis X sama dengan H? Paham, Sir. Kalau ini paham-paham, tapi kok suaranya lembut kali. Oke, next. Satu lagi, berarti nggak bisa selesai nih ya, 8 nih ya. Yang selanjutnya adalah ini, refleksi terhadap garis, ini kebalikannya, Y sama dengan K, berarti Y-nya nanti yang berubah. Ini dia modelnya. Titik A, X, Y, direfleksikan terhadap Y sama dengan K, maka menghasilkan A aksen, Y aksen. X aksennya itu X tetap. Y aksennya ini kebalikan dari yang tadi, yang X sama dengan H. Kalau X sama dengan H, maka X-nya yang berubah. Lalu kalau misalnya Y sama dengan K, maka Y aksennya yang berubah. Bisa dipahami kan? Contohnya ini. Oke, ini bentuk matriksnya ya. Kalau dikalikan sama itu. Contohnya ini. Berarti titik A, negatif 4,3 direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif 2. Berapa A aksennya, Nak? Kalau X aksennya tetap negatif 4. Kalau Y aksennya berarti 2 dikali dengan ini dia. 2, ini kan rumusnya 2K dikurang dengan Y. Maka Y aksen sama dengan 2 dikali negatif 2 dikurang dengan Y. Y-nya adalah 3. Berarti sama dengan negatif 4 dikurang 3 sama dengan negatif 7. Maka jawabannya adalah
negatif 4, negatif 7. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Halo? Enggak, Sir. Paham? Paham, Sir. Jadi perbedaan antara rumus yang ketiga tadi, yang garis X sama dengan H, dengan garis Y sama dengan K. Kalau X sama dengan H, berarti kan dia X-nya yang berubah, X aksennya. Kalau Y sama dengan K, berarti Y aksen yang berubah. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Sir. Oke, good. Gimana dengan yang garis? Sama. Tapi modelnya ini seperti ini dia. Oke, ini. Ini dia ya. Kalau kita balik, kita kerjakan ini dengan cara rumus ini, kita kerjakan. Ini kan Y sama dengan X kuadrat dikurang 7X ditambah dengan 12, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, gunakan aja rumus ini. Ternyata karena ini bentuknya udah Y sama dengan, lebih mudah dia pakai rumus ini. Berarti Y sama dengan 2 dikali dengan berapa? K-nya. Yang ini kan Y sama dengan Fx. Oke, 2K. Berapa K-nya, Nak? Halo? Ada orang nggak sini? Berapa K-nya? 2, Sir. Dua, Sir. Ih, kalian ngomong Dua, 2 Sir. lama kali. 2 dikurang. Fx-nya berapa Fx-nya? Kan dikurang Fx. Fx-nya yang mana? Ini kan? Ya. Iya, Sir. Oke, berarti dalam kurung X kuadrat dikurang 7X ditambah dengan 12. Berarti Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat ditambah jadinya kan. 7X dikurang dengan 12. Maka Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah dengan 7X. Berarti ini sama ini menjadi negatif 8. Inilah jawabannya. Ada pertanyaan? Enggak, Sir. Enggak, Sir. Mau coba pakai cara satu lagi? Iya, Sir. Oke, good. Yang pertama, X aksennya itu sama dengan X. Maka X itu sama dengan X aksen. Yang kedua, Y aksen itu sama dengan 2, ini kan 2K dikurang dengan Y. Maka Y aksen sama dengan K-nya itu adalah 2, berarti kan 4 dikurang dengan Y. Paham sampai di sini? Maka Y-nya itu sama dengan 4 dikurang Y aksen. Paham sampai di sini, Nak? Halo? Paham, Sir. Ini tidur berasa orang ini nih. Oke, maka kita substitusikan ke sini. Y-nya kita ganti nih. Berarti 4 dikurang Y aksen. Udah kita tulis Y aja lah ya. Sama dengan X-nya itu tetap ini dia. X itu adalah X aksen. Berarti tetap X kuadrat. Ini juga tetap. Kurang 7X. Tambah dengan berapa nih? 12 tetap. Selanjutnya, yang ini pindahkan ke sini. Berarti negatif Y sama dengan X kuadrat dikurang 7X. Ini pindahkan jadi berapa? Tambah 8 ya? Ya, Sir. Oke, kalikan negatif. Maka Y sama dengan negatif X aksen ditambah 7. Negatif X kuadrat. Ya. Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 7X ditambah dengan, sorry kok ditambah. Berapa jadinya? Kan dikalikan negatif. Kurang 8. Sama nggak hasilnya dengan yang ini? Sama? Sama, Sir. Sama, Sir. Jadi nanti kalian mau pakai cara 1, mau cara 2, itu terserah kalian ya. Yang menurut kalian yang mudah kalian hafal aja. Tapi kalau Bapak selalu menggunakan cara yang ini, Nak. Cara yang ini, cara yang Bapak pribadi ini,
Karena kalau misalnya cara ini, pasti kan rumusnya berubah-berubah. Kalau seperti ini kan selalu sama dari awal sampai akhir. Benar nggak, Nak? Ya, Sir. Ini lebih mudah dihafal rumusnya. Contoh lah, satu lagi lah setelah ini udah ya. Oke, satu lagi lah ini. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini yang kelima. Kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan X, ini dibalik, Nak. Maka bayangannya, ini dia. Berarti kalau Bapak buat gambar gini dia. Kalau A, X, Y, maka direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksennya itu dibalik. Jadi Y, X. Paham nggak? Yang X aksennya itu adalah nilai Y, yang Y aksennya itu adalah nilai X. Paham? Paham, Sir. Oke, dibalik dia. Nah, ini dia untuk matriksnya, kalau ditanya matriksnya. Ini dia. Berarti jawabannya berapa ini? Berarti A sama dengan negatif 2, negatif 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka A aksennya berapa? Min 3, min 2, Sir. Min 3, min 2. Oke, dibalik aja dia. Satu lagi ya, kurva. Nah, kurva juga seperti itu. Ini dia. Ini contohnya. Nah, ini dibalik aja. Berarti ini kalau Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 4X ditambah dengan 7, direfleksikan terhadap Y sama dengan X, langsung aja kita balik. Berarti yang Y-nya ini ganti X. Betul? Halo? Betul. Oke, Betul, X Sir. itu ganti 3Y kuadrat dikurang 4Y ditambah dengan 7. Oke, ini jawabannya. Dibalik aja dia. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Sir. Paham, Sir. Sir. Setelah Bapak kalian belajar apa, Nak? Waduh, kita udah kelewatan ya. Ya udahlah ya, untuk yang 6, 7, 8 nanti kita diskusinya pakai ini aja lah ya, WA aja lah ya, di grup ya. Atau nanti Bapak buat YouTube-nya lah, Bapak share ke kalian. Paham ya? Nanti PowerPoint-nya Paham, Bapak Sir. share lah ke kalian ya, kalian pahami. Oke, sampai di sini ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.